Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Helmi Boimia serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan, saya Munaimatul Humaida dari kelas hukum D NIM 210111100300300. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang teori asal mula negara yang ditugaskan oleh Bapak Helmi Boimia. Asal mula terjadinya negara dibagi menjadi dua, yaitu secara premier atau asal mula terjadinya negara berdasarkan pendekatan teoritis. Yang kedua, secara sekunder atau asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta. Yang pertama, secara premier. Terjadinya negara secara premier adalah bertahap, yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Demikian, terjadinya negara secara premier adalah membahas asal mula terjadinya negara yang pertama di dunia. Menurut G. Jelinek, terjadinya negara secara premier melalui 4 tahapan: fase persekutuan manusia, fase kerajaan, fase negara demokrasi, dan diktatur. Yang kedua, secara sekunder. Terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru. Untuk mengetahui terjadinya negara baru, dapat menggunakan pendekatan faktual, yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan dan pengalaman sejarah yang benar-benar terjadi. Menurut kenyataan sejarah, terjadinya suatu negara karena penaklukan atau pendudukan. Suatu daerah belum ada yang menguasai, kemudian diduduki oleh suatu bangsa. Yang kedua, pelepasan diri atau proklamasi. Suatu daerah yang semula termasuk daerah negara tertentu melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Yang ketiga, peleburan menjadi satu fusi. Beberapa negara mengadakan peleburan menjadi satu negara baru. Yang keempat, pencaplokan atau penguasaan. Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai atau dicaplok oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Yang kelima, penyelenggaraan dan pembentukan negara baru. Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian di atas wilayah itu muncul negara baru. Yang keenam, fusi, peleburan dua negara atau lebih dan membentuk menjadi satu negara. Yang ketujuh, penarikan. Bertambahnya suatu wilayah karena proses pelumpuran laut dalam kurun waktu yang lama dan dihuni oleh kelompok. Yang ketujuh, penyerahan. Sebuah daerah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian. Yang kedelapan, inovasi. Suatu negara pecah kemudian lenyap dan memunculkan negara baru di atasnya. Yang kesembilan, separasi suatu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu kemudian memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan kemerdekaan. Banyak teori tentang asal-usul negara, diantaranya akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, teori ketuhanan. Teori ini menganggap bahwa terjadinya negara memang sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Anggapan ini berawal dari determinisme religius, yaitu segala sesuatu yang terjadi ini sudah takdir Allah. Misalnya, Anda dapat membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah dan seterusnya. Yang kedua, teori kenyataan. Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena kenyataan, artinya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang sudah dipenuhi, misalnya adanya pemerintahan, wilayah, penduduk, dan pengakuan dari dalam dan luar. Yang ketiga, teori perjanjian atau kontrak sosial. Teori ini menganggap negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian bersama. Perjanjian ini dapat antar individu yang bersepakat mendirikan suatu negara atau perjanjian antar individu yang menjajah dengan yang dijajah. Yang keempat, teori penaklukan. Teori ini menganggap negara itu timbul karena adanya kelompok manusia mengalahkan kelompok manusia yang lain. Dengan demikian, pembentukan negara dapat terjadi karena proklamasi, peleburan, dan penguasaan atau pemberontakan. Teori ini disebut dengan teori kekuatan, karena dalam teori ini kekuatan membuat hukum dan kekuatan itu sendiri adalah pembenaran dan raison d'etiknya negara. Kelima, teori alamiah. Teori ini menganggap bahwa negara adalah ciptaan alam karena manusia dianggap sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk politik. Oleh karena itu, manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Jadi dalam situasi dan kondisi tempat yang ada, negara terbentuk dengan sendirinya. Keenam, teori filosofis. Teori filosofis ini juga dikenal dengan teori idealistis, teori mutlak, dan teori metafisis. Teori ini bersifat filosofis karena merupakan renungan-renungan tentang negara dan bagaimana negara itu seharusnya ada. Bersifat idealis karena merupakan pemikiran tentang negara sebagaimana negara itu seharusnya ada, negara sebagai ide. Bersifat mutlak karena melihat negara sebagai suatu kesatuan yang omnipeten dan omnikompeten. Bersifat metafisis karena adanya negara terlepas dari individu yang menjadi bagian dari bangsa. Negara
negara mempunyai atau memiliki kemauan sendiri, kepentingan sendiri, dan nilai moral sendiri. Yang ketujuh, teori historis. Teori ini menganggap bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi timbul secara evolusioner, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu, lembaga-lembaga sosial kenegaraan itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari lingkungan setempat, waktu dan tuntutan zaman, sehingga secara historis berkembang menjadi negara-negara seperti yang kita lihat sekarang ini. Yang kedelapan, teori organis. Teori ini menganggap bahwa negara sebagai manusia, pemerintah dianggap sebagai tulang, undang-undang dianggap sebagai saraf, kepala negara dianggap sebagai kepala, masyarakat dianggap sebagai daging. Dengan demikian, negara itu lahir, tumbuh, dan berkembang lalu mati. Yang kesembilan, teori patrilineal dan matrilineal. Teori patrilineal dan matrilineal ini menganggap bahwa negara itu timbul dari perkembangan kelompok keluarga yang dikuasai oleh garis keturunan ayah atau patrilineal, atau garis keturunan ibu matrilineal. Keluarga tersebut terus berkembang menurut garis keturunan yang ada dan menjadi benih-benih negara sampai terbentuknya pemerintahan yang terdesentralisasi. Yang ke-10 adalah teori kadaluarsa. Teori kadaluarsa menganggap bahwa negara terbentuk karena memang diterima atau ditolak oleh rakyat, sudah lama memiliki kekuasaan, dan pada akhirnya menjadi hak milik oleh karena kebiasaan. Menurut teori ini, raja bertahta bukan karena jure divino atau kekuasaan berdasarkan hak-hak ketuhanan, tetapi berdasarkan kebiasaan jure consuetudinarjo, laju dan organisasinya, yaitu negara kerajaan timbul karena adanya milik yang sudah lama yang kemudian melahirkan hak milik. Raja bertahta oleh karena hak milik itu yang didasarkan pada hukum kebiasaan. Dari semua materi asal-usul negara tersebut, terlihat jelas bahwa masing-masing teori memiliki konsepsi dasar sesuai dengan anggapan dan pandangannya sendiri. Pada dasarnya, negara itu mempunyai sifat-sifat khusus sebagai manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya. Umumnya, setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Bung Karno pernah berkata, apa kekurangan kita? Kekurangan kita adalah kurangnya percaya diri sebagai suatu bangsa sehingga kita menjadi penjiplak luar negeri dan kurang mempercayai satu sama lain. Demikianlah tentang teori dan asal-usul negara. Semoga bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.